Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang terhormat kepada Abdian Ibnu Umida selaku pengasuh pesantren seperti Melaroi Bandida. Yang terhormat kepada segenap jajaran pengurus dan teman-teman semuanya sedang berbahagia. Semuanya bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah sariawan, sakit banget. Oke. Jadi saya Timothy Nabila dari Fakultas Al-Quran Melaroi Bandida akan mempresentasikan tentang demokrasi. Nah, ada beberapa pendapat tentang demokrasi. Menurut Cranbrook, demokrasi itu adalah cara memerintah rakyat. Sedangkan menurut Abraham Lincoln, demokrasi itu adalah suatu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan pendapat dari Harry Stokes, demokrasi itu merupakan suatu kekuasaan yang melekat pada rakyat dan telah disimbolkan di International Commission. Demokrasi itu adalah suatu bentuk pemerintahan yang dilakukan untuk rakyat dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Ada macam-macam demokrasi. Yang pertama ada demokrasi sebagai bentuk pemerintah, dan pemerintah klasik itu menurut Plato meliputi monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Demokrasi sebagai sistem politik itu yang di dalamnya suatu negara yang memang sistemnya itu demokrasi. Sedangkan kalau otoriter, suatu negara yang mengedepankan prinsip otoriter. Sedangkan kalau totaliter, yaitu lebih mengedepankan lebih dari sekadar otoriter. Selanjutnya nilai-nilai dari demokrasi yang pertama itu, demokrasi itu berisi kehidupan atau norma. Yang kedua, demokrasi itu terwujud dalam kehidupan dan dikembangkan oleh rakyat menjadi demokratisasi. Beberapa macam-macam demokrasi. Yang pertama ada demokrasi formal, yaitu demokrasi yang bertujuan untuk menjunjung tinggi persamaan politik. Yang kedua ada demokrasi material, yaitu demokrasi yang menitik beratkan perbedaan dan menghapuskan perbedaan ekonomi. Yang ketiga ada demokrasi gabungan, yaitu demokrasi yang menggabungkan kebaikan dan membuang keburukan. Selanjutnya ada demokrasi konstitusional, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ada juga demokrasi rakyat, yaitu demokrasi proletar yang berhaluan marxisme dan komunisme, yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan sosial. Selanjutnya ada 8 nilai demokrasi. Yang pertama, penyelesaian pertikaian secara damai dan sukarela. Yang kedua, terjaminnya perubahan secara damai. Yang ketiga, pergantian kekuasaan secara teratur. Yang keempat, penggunaan paksaan sesedikit mungkin. Yang kelima, pengakuan penghormatan. Yang keenam, penegakan keadilan. Yang ketujuh, kemajuan pengetahuan. Yang terakhir ada pengakuan dan penghormatan atas kebebasan. Yang terakhir ada prinsip-prinsip demokrasi. Nah, yang pertama itu pemerintahan berdasarkan konstitusi. Yang kedua ada pemilihan umum yang demokratis. Selanjutnya ada pemerintahan lokal dan pembuatan undang-undang. Selanjutnya ada sistem peradilan yang independen, kekuasaan kelembagaan kepresidenan, terus ada peran media yang bebas, peran kelompok, dan yang terakhir hak masyarakat untuk tahu. Oke, jadi sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.